Cara kerja pembuatan starter. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu kecambah atau toge sebanyak 3 gram. Lalu kita tumbuk kasar-kasar. Kecambah yang telah kita tumbuk kasar-kasar tadi kita rebus menggunakan Aquades sebanyak 100 ml. Jangan lupa kita tambahkan gula sebanyak 5 gram. Lalu kita aduk. Setelah itu kita lakukan proses pemanasan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita lakukan proses penyaringan dengan tujuan untuk memisahkan antara filtrat dengan ampas kecambahnya. Di sini yang kita gunakan adalah filtratnya sebagai starter. Sambil menunggu starter dingin, kita persiapkan alat LAV-nya terlebih dahulu. Cara kerja dari alat LAV ini, pertama-tama kita naikkan kaca hingga posisi sash windows yang ada tanda batasnya. Kemudian nyalakan alat dengan menekan tombol on selama 5 detik. Tunggu proses warming up dengan melihat lampu indikasi smart flow hingga berwarna hijau. Lampu indikator berwarna hijau mengindikasikan bahwa alat laminar airflow sudah aman untuk digunakan. Setelah alat sudah siap digunakan, tekan tombol like untuk menyalakan lampu. Setelah itu kita melakukan wipe work area dengan menggunakan alkohol dengan kadar 70% yang dimaksudkan untuk sterilisasi work area sebelum digunakan kerja. Setelah filtratnya dingin, kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita sterilisasikan terlebih dahulu jarum osenya. Kemudian kita ambil 3 ose Saccharomyces, lalu kita masukkan ke dalam filtrat. Kemudian kita tutup. Lalu kita inkubasikan kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, ini adalah hasil inkubasi selama 24 jam. Dimana setelah diinkubasi selama 24 jam muncul gelembung-gelembung di permukaannya. Cara kerja pembuatan wine. Pertama-tama kita siapkan buah-buahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita cuci untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lalu kita potong-potong buahnya.
Setelah kita potong-potong, sekarang kita haluskan menggunakan blender. Kemudian kita tambahkan air di mana air yang digunakan adalah air matang. Setelah kita blender, buah yang halus tadi kita panaskan. Setelah mendidih, kita lakukan penyaringan. Tujuannya untuk memisahkan antara sari buah dengan ampas buah. Ini adalah sari buah yang telah disaring. Kemudian kita tambahkan gula. Untuk buah yang tidak manis, kita tambahkan 5% gula. Sedangkan untuk buah yang sudah manis, kita tambahkan 5% gula dari volume sari buah. Kemudian kita aduk. Setelah itu, pindahkan sari buah ke botol fermentor. Kemudian kita tutup. Kita tunggu sari buahnya sampai dingin. Nah, setelah sari buahnya dingin, maka bisa kita lakukan penambahan starter. Kemudian kita tutup botol dengan menggunakan corong trompet atau airlock fermentation yang telah berisi air. Kemudian kita juga tutup menggunakan plastisin agar tidak ada udara yang masuk. Nah, kemudian kita lakukan fermentasi selama 7 hari. Selama proses fermentasi, kita menambahkan nutrisi setiap harinya. Di mana nutrisi yang kita tambahkan di sini adalah gula.
Penambahan gulanya sebanyak 1 sendok dalam 1 hari. Kemudian kita tutup kembali. Setelah fermentasi selesai, cairan disaring dan disterilkan dengan pemanasan menggunakan pendingin tegak. Setelah pemanasan, kita lakukan pendinginan. Setelah dingin, wine kita ukur kadar alkoholnya menggunakan alat yaitu alkohol meter. Cara kerja dari alkohol meter yaitu pertama, kita celupkan alkohol meter ke dalam wine. Kita tunggu sampai alkohol meter tersebut mengapung dengan tenang. Setelah itu kita baca nilai atau angka pada alkohol meter yang sejajar dengan permukaan cairan wine. Nah, didapatkanlah kadar alkoholnya.